Nama kami Priyanto Setiadi dan kami ucapkan selamat malam pada para hadirin sekalian dan salam sejahtera, namo buddhaya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan kepada Bante. Kami akan mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, di dalam ajaran agama Buddha, apakah arti dari alam surga? Dapatkah umat awam mencapai alam surga tersebut? Seperti yang sering kita dengar di dalam masyarakat ini, dikatakan bahwa bila kamu percaya kepadaku, kamu mengikuti jejak saya, kamu pasti akan memasuki alam surga. Padahal umat manusia pada umumnya masih melekat pada keinginan indera jasmani. Dan tujuan hidup yang terakhir adalah yang didambakan juga kita itu agar bisa memasuki alam surga. Tapi apakah bisa? Ya mungkin anggapan ada sebagian orang, ya kalau tidak bisa ya sudah luwih becik mlebu neraka wae. Ya, tapi tidak ada ya orang yang berpendapat demikian. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yaitu nasib atau karma seseorang bisa kita rubah. Lalu bagaimana mengenai takdir? Apakah juga demikian halnya? Seperti sering kita dengar orang-orang mengatakan, oh itu sudah menjadi takdirmu, suratanmu, kamu tidak dapat merubah atau menghindarinya. Nah ini mohon dijelaskan. Lalu yang ketiga, di dalam ajaran agama Buddha, apakah ada istilah mengenai Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isi jagat raya ini? Juga mengenai dunia ini pernah kiamat, kemudian muncul lagi, timbul lagi, dan lahir lagi yang baru. Apakah betul demikian halnya? Lalu yang keempat, seperti kita ketahui ya, umat manusia itu telah disebutkan karena ulahnya sehingga membuat hawa kejahatan itu semakin membumbung tinggi, lalu membuat Tuhan itu marah dan menurunkan bencana dan malapetaka. Bila demikian halnya berarti Tuhan itu telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Padahal semboyan kita, Tuhan itu adalah maha adil, maha pengasih dan maha penyayang. Dan mohon penjelasan mengenai hal tersebut. Terima kasih. Oke, Bante akan merangkum pertanyaan itu, tapi nanti tolong yang lain lebih singkat dan kalau bisa 2 dulu aja ya, biar tidak terlalu banyak. Silakan, yang lain lagi. Sudut sini nggak ada? Pojok sana nggak ada juga? Atau karena habis makan? Oh iya, silakan. Yang tanya itu nanti. Iman.
Di bawah aja Mbak. Nah gitu. Nama saya Putu, saya ingin bertanya Siapa Mbak? tentang seperti yang nama saya Putu, seperti yang Bante katakan tadi bahwa tujuan hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dalam ajaran Buddha sering saya baca, sering saya dengar bahwa dalam agama Buddha tujuan akhir dari umat manusia yang beragama Buddha itu pencapaian nibbana, pencapaian pembebasan. Nah, saya mungkin masih sedikit sekali agama Buddha yang saya pelajari dari beberapa buku yang saya baca, dari beberapa ajaran-ajaran Sang Buddha yang saya baca, yaitu Sang Buddha selalu mengajarkan untuk kita berbuat baik, itu pasti ya, untuk mencapai pembebasan itu. Nah, saya ingin bertanya untuk umat yang berumah tangga, saya punya pendapat bahwa kita ini saya hidup sebagai manusia, saya merasa bahagia, saya ingin melakukan apa saja. Nah, saya pernah juga mendiskusikan kepada seorang teman, saya nggak ingin kok mencapai pembebasan itu, melakukan jalan-jalan untuk mencapai pembebasan itu. Dia bilang, wah pandangan kamu tuh pandangan salah, dia bilang gitu. Nah, yang saya tanyakan, apa benar pandangan saya itu pandangan salah? Kalau saya menginginkan, saya sebagai manusia yang hidup, ya saya berbuat kebajikan tentu karena saya berusaha dalam menjalankan ajaran Buddha Dharma, menjalankan ajaran Sang Buddha, walaupun mungkin berbuat kesalahan sedikit yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Itu tadi pertanyaan saya, apakah benar pandangan saya itu pandangan salah kalau saya tidak ingin mencapai pembebasan atau dalam arti pencapaian nibbana itu. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Apakah salah kalau saya tidak kepingin mencapai pembebasan seperti nibbana, ya benar itu pencapaian nibbana. Apakah salah kalau saya kepingin tidak mencapai? Iya, saya ini sebagai manusia yang bahagia, berbuat kebajikan, menjalankan Buddha Dharma, itu aja. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ada lagi ya. yang terakhir untuk sesi ini. Selamat malam, nama saya Niko dari Jogja. Saya mau tanya dua pertanyaan. Yang pertama, bahagia itu seperti apa? Tadi kan ada mendapat, menerima, dan bebasan itu ya. Itu bahagia itu seperti apa? Karena mungkin Lenin berkata lain tentang kebahagiaan. Mungkin dia dengan seperti itu hidupnya dia bahagia, tapi mungkin saya bahagianya lain lagi. Terus yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan seorang teman. Saya menyoroti dua kebahagiaan yang Bante ungkapkan tadi, mendapat dan memberi. Terus yang memberi, misalnya Bante memberi contoh, kita memberi uang pada pengemis, kemudian kita bahagia karena pengemis itu tersenyum berterima kasih. Itu menurut teman saya, sebenarnya kita juga mendapat, tidak lain memenuhi hasrat kita untuk memenuhi hasrat kasihan kita. Dan menurut dia kita sebenarnya tidak memberi, tapi tetap saja menerima. Menurut Bante bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bante akan memberikan jawaban, dan saya kira langsung saja saya serahkan kepada Bante Utama. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup banyak. Mudah-mudahan apa yang saya catat ini sesuai dengan apa yang ditanyakan, karena ada beberapa yang karena antena saya tidak begitu tepat ini, kadang-kadang ya no network lah gitu. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik, tetapi ada juga yang di luar konteks tentang tujuan hidup. Tetapi untuk surga ini sangat menarik. Surga ini karena nanti sebetulnya juga bisa menjadi klasifikasi tujuan hidup yang kedua. Tujuan hidup yang pertama itu sebetulnya kita mendapat, itu adalah merupakan kebahagiaan duniawi sebetulnya. Kebahagiaan yang bersifat fisik, saya dapat. Jadi keduniawian sekali. Kebahagiaan di surga ini dicapai dengan pemberian.
Ya, kita memberi itu adalah kebahagiaan yang level 2. Dan juga sekaligus kebahagiaan yang kedua ini adalah menunjukkan posisi kita di dalam masyarakat. Sepenting apa saya di dalam masyarakat. Walaupun Anda bisa segala macam, katakanlah ada orang yang pandai sekali, tapi sulit ngomong, sehingga dia tidak bisa mengkomunikasikan kemampuannya itu, dia tidak punya kebahagiaan memberi, sehingga posisinya di dalam masyarakat juga menjadi sulit. Nah, tetapi semakin dia bisa komunikasi, maka dia bisa memberikan sesuatu, mungkin buah pikirannya dan sebagainya. Ini menjadi ada satu posisi di dalam masyarakat. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah mencapai alam surga. Nah, konteks alam surga sebetulnya bukan hanya satu. Apa yang Anda anggap alam surga satu sehingga Anda merasa umat apakah bisa mencapai? Bisa. Karena alam surga itu bukan sesuatu yang sulit. Alam surga dicapai dengan orang yang berbuat baik. Nah, surga sendiri di dalam konsep Buddhis sebetulnya lebih dari satu. Kenapa demikian? Karena berbuat baik seseorang itu levelnya tidak sama. Satu ibarat saja, kalau sekarang ada satu gelas air atau satu alat tulis, misalnya alat tulis ini, kalau alat tulis ini harganya misalnya saja Rp1.000, maka ketika saya punya uang 3.000, saya dapat 3. Kalau saya punya uang 5.000, saya dapat 5. Makin banyak uang yang saya miliki, makin banyak pula alat tulis ini saya dapatkan. Nah, demikian pula dengan surga. Orang berbuat baik itu tentu macam-macam. Ada orang yang berbuat baik dari kecil sampai mati. Ada orang berbuat baik dari setengah umur sampai mati. Ada orang berbuat baik seminggu sebelum mati. Kalau sekarang semua ini dapat surga yang sama, sebetulnya Anda sama dengan mengatakan Anda punya ballpoint ini satu, punya uang 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, Anda tetap dapat satu. Nah, oleh karena itu modalnya surga apa? Tentu bukan uang. Modalnya surga apa? Adalah perilaku kita. Nah, perilaku kita itulah makin banyak yang kita kerjakan, kebajikan yang makin banyak, maka kita akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Surga lebih tinggi daripada yang seminggu sebelum mati. Ya, ini kan logika dan konsekuensi logis. Ya. Nah, karena itu apakah umat bisa mencapai? Bisa sekali, gampang sekali. Selama Anda punya kebajikan, itulah yang Anda akan bisa dapatkan. Loh, kenapa demikian? Karena sesungguhnya apa yang Anda cari, itu yang akan Anda tinggalkan. Anda nyari apa misalnya? Kan ini kan kebahagiaan pertama kan mendapat. Anda cari uang, Anda cari rumah, Anda cari pasangan hidup, Anda cari anak, Anda cari karir, Anda cari pangkat, Anda cari apa saja. Itu yang Anda akan tinggalkan. Sebaliknya, apa yang Anda beri, itulah yang akan Anda bawa. Maaf, kasih sayang, perhatian, itulah yang akan menjadi modal untuk kelahiran kita di alam surga nanti. Oleh karena itu, jangan heran kalau tadi Bapak menyinggung tentang agama. Saya hanya merenungkan aja. Sebetulnya dalam semua agama, jatuh temponya nanti pada saat pengadilan, itu yang ditanya adalah tanganmu ngomong apa, tanganmu berbuat apa, mulutmu ngomong apa, matamu lihat apa, kupingmu dengar apa selama hidup itu, badanmu ini melakukan apa. Kan artinya kembali ke perbuatan kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang menjadi modal untuk lahir di surga itu adalah perbuatan, bukan tergantung menjadi biku atau umat. Ya, dan jangan ada bayangkan, wah hanya biku yang bisa masuk surga. Tidak, biku yang pikirannya jelek juga bisa lahir di alam menderita. Apa tuh artinya pakaian? Ini kan hanya pakaian yang berbeda.